Halo guys, welcome back again with me. Jadi kali ini gua mau membahas sesuatu hal yang lagi gua resahkan ya sebagai gamer gitu. Ya gua main game udah dari lama banget gitu kan. Tapi di sini gua mau membahas tentang sistem transaction yang sekarang tuh makin dinormalisasikan gitu. Kita adalah pasar gamer mobile terbesar di seluruh Asia, termasuk Asia Tenggara ya. Tapi kalau kalian tahu, sebenarnya kita itu secara psikologis agak sedikit terperas ya oleh kemajuan industri game. Yang kalau kalian tahu sendiri, game sekarang yang rilis itu bener-bener jarang banget yang emang secara alur cerita dan lain-lain itu kurang ya. Walaupun ada memang game-game yang bagus dengan alur ceritanya menarik gitu. Namun di sini gue mau membahas spesifiknya adalah game kompetitif. Kalau kalian tahu, game kompetitif itu adalah game yang emang didesain kita itu untuk berkompetisi gitu kan. Namun yang di sini yang gue bahas itu adalah maraknya, yaitu microtransaction. Gue menyayangkan banget ya, kayak ada beberapa game yang emang gamenya tuh parah banget gigir ya gitu. Contoh, ada beberapa game kayak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, dan sebenarnya HOK juga mau menghilangkan definisi kikir dari game jam sekarang gitu ya di scene kompetitif. Cuman kalau misalkan kalian menyadari, kalian tuh akan termakan gitu seiring berjalannya waktu. Kenapa? Jika kita memainkan sesuatu game atau game kompetitif lah kita bilang, kita itu ingin mencoba hal baru gitu kan, kayak menikmati gamenya gitu, dari scene-nya, gimana game itu berikan fitur-fitur yang menarik kepada kita. Nah cuman akhir-akhir ini banyak banget game yang menjual microtransaction gila-gilaan, even gila-gilaan, sampai visual game utama dari game tersebut tuh hilang. Contohlah PUBG Mobile. Kalau kalian tahu ya, PUBG Mobile adalah salah satu game yang paling ramai dimainkan waktu zaman 2019-2018. Itu menyaingi loh Free Fire, Mobile Legends yang pada waktu itu emang baru lahir juga. Zaman itu Mobile Legends masih anak tinggi gitu kan. Nah itulah yang gue sayangkan guys. Sekarang game itu udah bener-bener menghilangkan citranya sebagai game battleground realistis. Dari mana game realistis? Dari PUBG Mobile ini sekarang sudah mati guys. Walaupun ada yang bilang kayak lu bisa memainkan game dengan no even main Ultimate Royale dan sebagainya, tapi dari segi grafik pun itu udah jauh banget. Kayak beberapa fitur udah ada yang dihilangkan, dari fitur hujan, fitur kabut, fitur malam hari gitu kan. Ya cuman gue tahu sih di sini kayak PUBG Mobile itu mungkin mencoba mengekspansi bagaimana game itu tuh bisa sukses gitu. Ada lagi gue bahas di sini dari game yang gue mainin aja ya guys ya, Mobile Legends. Kalau kalian tahu sendiri ya, Mobile Legends itu banyak banget collabnya, banyak banget gitu kan, kayak event-eventnya sampai gacanya itu gila-gilaan. Tapi sayang banget gitu, efek skin yang diberikan dari game ini tuh sangat-sangat kurang sekali guys, dan imersifnya tuh sangat kurang ya. Kalau kalian membandingkan game Mobile Legends dengan beberapa game mobile lainnya, dari imersifnya gitu, kayak bagaimana hutan itu bisa menghasilkan efek-efek seperti ada, entah itu hal-hal kecil seperti kunang-kunangnya, atau kalau kalian tahu dari game Vainglory ya, yang gue bisa bilang itu adalah game mobile paling imersif menurut gue. Itu tuh bener-bener dari segi efek skill dan grafiknya tuh bener-bener gila gitu guys. Kayak kalau kalian berada di rumput, bagaimana rumput itu memberikan efek yang bisa memanjakan mata gitu. Dan gue bingung juga sih sebenarnya, game zaman sekarang tuh kita tuh seperti di brainwash gitu, kayak kita tidak bisa menikmati gamenya itu dengan cara ya sesimpel memainkan gamenya gitu. Game kompetitifnya udah makin menggila banget guys, dari mulai mendang skin, dan juga sekarang eventnya juga gila-gilaan gitu kan. Kita tuh jadi gak punya alasan untuk bermain secara sehat, bermain bersama orang baru misalnya. Ini membuat community berubah sangat-sangat drastis gitu. Yang tadinya kalian itu cuman ya sesimpel main bareng aja gitu kan, kayak gak ada zaman dulu anjir nganggap skin dan lain-lain gitu kan, sesimpel menghilangkan penat gitu. Cuman sekarang era kompetitifnya tuh udah meluas gitu. Yang dulu cuman mandang skin dan lain-lain, yang dulu cuman mandang skill dan lain-lain, tapi sekarang guys ada kompetitif baru,
yaitu adalah gamer kaya dan gamer miskin. Ini adalah sangat-sangat menurut gue kurang sehat ya buat ekosistem gamenya sendiri. Bagaimana lu mempertahankan citra dari game lu agar ikonik gitu kan, dan karena mikrotransaksi dan lain-lain akhirnya citra game lu sendiri itu hilang gitu. Dan menurut gua ini adalah akan menjadi sebuah kejenuhan ya di era game-game sekarang, yang dimana dulu kita menyukai game itu sangat imersif gitu kan. Game mobile tuh kayak game PUBG Mobile tuh imersif dulu tuh, benar-benar bagaimana hujan gitu kan di dalam gamenya itu benar-benar memberikan nilai plus tersendiri gitu, bagaimana detailnya itu ditunjukkan gitu kan. Cuman udah sekarang developer atau petinggi dari game itu sendiri sudah menghilangkan citra dari game tersebut gitu. Kayak salah ya, kalian menyadarinya sih kalau misalkan game sekarang tuh memang ya mempengaruhi gitu dari segi gamernya sendiri gitu. Entah kalian memikir kayak kenapa kalian harus rela membeli skin berjuta-juta gitu, yang padahal kalau kalian mainin sendiri gamenya gitu-gitu aja gitu kan. Coba deh kalian pikirin, game itu adalah collab gitu, misalkan ada game collab gitu kan, mau di game juga ya gitu-gitu aja gitu kan. Apalagi kalian yang emang termasuknya gamer kere ya aku nggak bisa bilang gua gamer gak kere gitu. Itu menurut gua ada hal yang hilang sih dari karena game kompetitif gitu kan. Kalau yang gue lihat dulu game kompetitif tuh ya udah sekedar lu nunjukin skill, lu mainnya jago gitu-gitu kan. Cuman sekarang tuh kayak game kompetitif itu kan di global rumahnya tuh kayak lu dipandang dari segi skinnya anjir, kayak ngaruh apa cuy skin dari skill lu gitu. Ya ini menurut gua up to you aja lah ya, kalau kalian emang ada yang nganggap skill dari skin gitu, itu up to you aja lah ya. Itu membuktikan bahwa gamer sekarang tuh komunitinya tuh udah makin lama tuh makin gak sehat gitu. Sesimpel dari skin bisa merubah watak seseorang di dalam in-game itu sangat-sangat tai sekali sih menurut gua. Dan itu menurut gua sih toxic ya, kayak gitu, toxic community sih cuy. Gimana menurut kalian sih tentang hal ini gitu, tentang era skin yang beredar ini gitu. Dan gua mungkin next video akan membahas tentang bagaimana sistem gacha di dalam game itu bisa mempengaruhi lu gitu. Kayak kenapa sih lu pengen banget gacha skin gitu kan, kayak padahal skinnya gitu-gitu aja gitu kan. Mungkin lu udah nggak ngerti gitu kan, kayak iya juga ya, lu ngapain gacha skin anjir, sedangkan gacha skin sendiri ya gamenya gitu-gitu aja gitu kan. Bahkan ada gacha skin yang skin collabnya itu ampas gitu dan kalian beli gitu. Kayak ya mungkin kalian emang fanatik gitu kan, kayak ada beberapa gamers fan fanatik gitu dari sebuah IP, entah IP anime atau IP film yang collab sama film tertentu mungkin. Jadi gimana menurut kalian, apakah ini adalah sebuah sebenarnya gue pengen menanyakan sesuatu hal gitu kan, kayak kalian sebenarnya sadar gak sih anjir bahwa komunitas gamer Indonesia zaman sekarang nih udah berubah banget gitu. Ini dari segi community dan ini sangat berpengaruh guys, bagaimana era skin, microtransaction, collab dan lain-lain itu berpengaruh kepada citra gamenya gitu. Jadi kayak bagaimana gamenya itu apakah kehilangan identitasnya sebagai game, entah itu sebagai game battle royale, game survival, MOBA dan lain-lain, atau gimana gitu. Dan ada beberapa banyak hal kayak community luar yang memainkan contoh game Call of Duty itu skinnya waktu dulu tuh sangat-sangat diprotes gitu kan, waktu skin BO6 ya, Black Ops 6 kalau kalian mengikuti pasar luar ya. Dan emang citra game itu sangat mempengaruhi guys dari microtransaction guys. Ya either kalian kehilangan pemain atau bahkan ya game itu mati sendiri gitu. So gimana menurut kalian tentang pembahasan skin dalam game kompetitif ini gitu? Kalian bisa komen di bawah ya guys untuk pendapatnya.